Jadi ini kita jalan kampung ya, menuju tempat kajiannya. Paling besar di atas muka bumi ini kecuali dengan diwafatkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu musibah yang terbesar. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya diberikan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kenikmatan waktu luang, sehingga saya manfaatkan untuk mengikuti kajian, yang mana kajian kali ini yang mengisi adalah Ustadz Abu Islamah Imanuddin, yang dimana beliau adalah mudir pesantren yang dimana dulu saya mondok di sana. Oke lah. Bismillah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ayo, Pak. Baik, bismillah. Alhamdulillah, kita sudah dalam perjalanan dan kita berangkat tadi dari sekolah. Jadi ada teman alumni juga, beliau kakak kelas saya di Pondok Pesantren Hidayatul Najah, yang hari ini juga mau ikut kajian. Jadi kita kumpul di sekolah aja biar gampang. Jadi yang saya jelaskan tadi, untuk pengisi kajian kali ini adalah Ustadz Abu Islamah Imanuddin LCMA, yang mana beliau adalah mudir kita dulu ketika mondok di Hidayatul Najah. Dari angkatan kita sampai angkatan beliau yang di depan saya ini, Pak Haris, beliau Ustadz Abu Islamah masih menjadi mudir kita. Tapi qadarullah wa masyafa'an, ketika saya lulus, angkatan saya angkatan ke-7, beliau pun memiliki pondok pesantren yang lain atau berpindah amanah menjadi mudir di Purwakarta, yaitu pondok pesantren Minhajul Haq yang ada di Purwakarta. Kurang lebih di sana beliau hampir 1 atau 2 tahun. Kemudian beliau memiliki pondok pesantren di Karawang, yang mana pesantren itu bernama Hamalatul Quran. Yang mana beliau sampai sekarang di sana, dan juga banyak dari alumni-alumni angkatan saya yang mengabdikan diri menjadi guru di sana. Kurang lebih ada 5-6 orang yang mengabdikan diri di pondok pesantren Hamalatul Quran Karawang. Jadi jika kalian ingin memondokkan saudara atau yang sudah punya anak yang ingin dipondokkan, bisa di pondok pesantren Hamalatul Quran. Insya Allah pondoknya
sangat-sangat bagus, terutama dalam tahfidzul Quran. Dari namanya saja hamalatul Quran, yang membawa Al-Quran, yang mana mereka menjaga Al-Quran, dan program mereka Al-Quran. Jadi jika kalian ingin yang hafid Quran ataupun ingin bacaan Al-Qurannya benar, bisa di pondok pesantrenkan di Hamalatul Quran Karawang. Tidak jauh dari Bekasi, masih daerah yang tidak terpencil dan sangat mudah untuk diakses bagi kita. Dan alhamdulillah hari ini kita juga berkesempatan untuk bisa hadir di kajian beliau yang ada di daerah Tambun. Kebetulan dekat dengan rumah. Kalau kita lihat di map itu kurang lebih waktunya 30 menit dari sekolah tadi. Jadi teman-teman semuanya, bentuk syukur kita atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ketika Allah berikan nikmat waktu luang, kita pergunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Salah satunya mengikuti kajian-kajian sunnah yang berdasarkan dengan Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita tidak mempergunakan waktu tersebut untuk hal-hal yang bermanfaat, terutama dalam hal hobi kita. Mungkin dari kita banyak memiliki hobi yang bermacam-macam. Salah satunya saya hobi dengan motor. Sering touring, baik itu dalam kota atau luar kota. Jadi niatkan jalan kita itu hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu niatnya yaitu tadabbur alam. Kita melihat luar biasanya ciptaan Allah yang begitu indah, yang begitu luas. Maka insya Allah perjalanan kita mendapatkan pahala karena niat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya diniatkan kepada dunia, tidak hanya mendapatkan kesenangan dunia, tapi kita juga berharap jalannya kita, touringnya kita untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi touring kita digunakan untuk hadir ke kajian-kajian, kemudian berbagi kebaikan, safari dakwah dan yang lainnya, hal-hal yang bermanfaat itu, maka jelas akan lebih bermanfaat dibandingkan dengan touring-touring yang hanya datang ke tempat-tempat yang kurang bermanfaat, yang hanya kesenangan sesaat saja. Ketika kita sudah pulang dari tempat tersebut, kadang hati kita masih tidak tenang, pikiran kita masih tidak karuan. Tapi ketika kita pulang
dari tempat-tempat kajian, Masya Allah, hati tenang, pikiran tenang, semua tenang. Jadi teman-teman semuanya, marilah sama-sama kita mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari pahala sebanyak-banyaknya selama di dunia ini. Jangan sampai kita sia-siakan, jangan sampai hobi kita menghalangi kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan kalian kerjakan hobi kalian selama itu tidak melanggar agama. Hanya saja sayang sekali jika hobi kalian tersebut tidak dipergunakan untuk mencari pahala. Jadi ini kita jalan kampung ya, menuju tempat kajiannya. Dan beliau yang di depan ini, Kiai Aris, sangat tahu sekali jalannya, karena beliau juga tinggal di daerah Perumnas 3, di tempat kajian yang akan kita datangi. Mungkin kalau saya sendiri belum tahu jalan, kalau tidak mengandalkan map, wallahu a'lam nyampe apa enggak ini ke tempat kajian. Tapi luar biasanya orang-orang dulu itu nggak ada Google Map, nggak ada ya alat-alat canggih lah, sampai gitu ke ujung Indonesia pun mereka sampai. Oh biasanya mereka merantau dari kampung mereka ke kota dengan bermodalkan niat besar, mereka yakin. Jadi kita udah sampai di jalan utama ya. Kita masuk lagi. Kalian pernah nggak sih ketika lulus pesantren ataupun sekolah itu rindu dengan guru-gurunya? Ya mungkin itu yang saya rasakan. Saya rindu dengan kajian-kajian beliau, nasihat-nasihat beliau, baik itu di kelas ataupun di masjid, kajian secara umum. Kita rindu dengan itu semua. Dan kali ini kita dikasih kesempatan untuk bisa datang di kajian beliau daerah Lampung. Alhamdulillah, ini nikmat yang sangat saya syukuri. Baik, udah waktunya asar, karena kajiannya itu habis asar.
Jadi saya tadi berangkat sebelum asar, yang mana kita berharap bisa sholat asar di tempat kajian. Jadi setelah sholat kita langsung bisa kajian di awal waktu. Jadi kita bisa ambil sop-sop awal, mudah-mudahan. Baik, ini kurang lebih sebentar lagi kita akan sampai tempat kajiannya di Masjid Al-Hidayah. Dan saya juga sangat berharap ada alumni lain yang hadir di kajian selama ini. Terutama teman-teman yang sudah lulus lama dan kita tidak pernah ketemu. Setelah lulus kemudian kita ketemu lagi. Wah. Mana? Ini bukan? Baik, kita melewat sedikit di sebelah gang. Dan ini tempatnya sampai. Kita belok kiri. Kita cari masjidnya. Ini dia masjidnya. Ini baru azan, kita tidak telat untuk sholat berjamaah. Baik, alhamdulillah kita sudah sampai. Saya alhamdulillah di sini dekat sini kan. Kalimat yang hasratan ala al-ibad wa khatar iman. Hasrah itu adalah asyaddun nadam, yaitu penyesalan yang sangat besar, penyesalan yang sangat mendalam, penyesalan di atas penyesalan, itu namanya hasrah. Kalau menyesal saja itu namanya dalam bahasa Arab an-nadam. Tapi kalau penyesalannya sangat berat, penyesalan di atas penyesalan, ya asyaddun nadam, itu namanya hasrah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya hasratan 'alal ibad, ay ya hasratal ibad wa nadamatahum yaumal qiyamah. Ya duhai hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan penyesalan yang luar biasa kelak pada hari kiamat. Kelak pada hari kiamat, idza ajalul azab, ketika
ketika mereka diperlihatkan akan azab Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang hasratan 'ala al-ibad ikhwatal iman azza Allah. Kalimat yang sebenarnya kalau seorang muslim membacanya dari ayat demi ayat dari awal kita urutkan dari awal surah Yasin yang kita baca hingga pada ayat yang ke-30 ini, betapa kita akan mendapati bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sangat sayang kepada hamba di atas muka bumi ini, kecuali dengan diwafatkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu musibah yang terbesar, musibah dunia yang begitu dahsyatnya apapun bentuknya, musibah gerhana yang membuat rasa takut manusia, tsunami, bencana apapun, bencana alam, gerhana matahari, gerhana bulan, ataupun misalkan gempa bumi, longsor dan segala macam, banjir bandang, tsunami dan macamnya. Bahkan dulu sempat al-khasaf, yaitu umat manusia itu disapu bersih di atas muka bumi ini. Alhamdulillah, kajiannya sudah selesai. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Muslim baikum.